kerja dan manfaat. Jaringan komputer atau network merupakan sekumpulan perangkat independen yang saling berhubungan dalam sebuah perangkat yang sama, yang memungkinkan setiap perangkat dapat saling berkomunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran data antara pengirim dengan penerima atau sebaliknya. Ada dua jenis data yang ditransmisikan dalam jaringan. Satu, sinyal digital. Sinyal digital adalah gelombang data yang ditransmisikan dalam bentuk pulsa tegangan yang mentransfer tinggi rendahnya sinyal. Terdapat dua jenis pulsa tegangan, yaitu 0 untuk tegangan rendah dan 1 untuk tegangan tinggi. Kedua, sinyal analog. Sinyal analog adalah data yang ditransmisikan dalam bentuk gelombang sinusoidal secara kontinu yang dipengaruhi oleh faktor amplitudo dan frekuensi. Manfaat teknologi jaringan komputer yaitu 1. Berbagai pakai informasi dan sumber daya. 2. Komunikasi. 3. Integrasi data. 4. Distribusi prosesi. 5. Keamanan data. 6. Koneksi berbagai jenis dan merek komputer. B. Transmisi data atau komunikasi. A. Simplex atau sistem komunikasi satu arah. Sistem komunikasi hanya memungkinkan perangkat yang terlibat berfungsi sebagai peralatan penerima data atau sebaliknya. Contoh perangkat yang menerapkan sistem ini adalah radio dan TV. Half duplex atau sistem komunikasi setengah dua arah merupakan komunikasi dua arah yang memungkinkan perangkat jaringan untuk mengirim dan menerima data ke perangkat lainnya. C. Full duplex atau sistem komunikasi dua arah merupakan komunikasi dua arah yang mampu mengirim dan menerima data secara bersamaan. Contoh telepon, handphone. C. Metode transmisi data. Metode ini akan memengaruhi kecepatan dan lebar jalur data. Metode transmisi data ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu A. Transmisi paralel. Transmisi paralel merupakan bit-bit data dalam sinyal digital akan ditransmisikan secara bersamaan melalui media yang terbagi dalam 8 bit saluran. Kemudian B. Transmisi serial. Transmisi serial merupakan bit-bit data dikirim secara berurutan dan beruntun di perangkat pengirim ke perangkat penerima, contoh komputer, sistem telepon. D. Metode layanan jaringan. Terdapat dua model layanan jaringan komputer yaitu model peer-to-peer dan client-server. Jenis jaringan berdasarkan area. Jaringan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, PAN merupakan jaringan dengan daya jangkauan area yang terbatas. Biasanya terhubung melalui gelombang radio dengan jarak maksimal 10 meter. Teknologi transmisi data yang bisa digunakan di PAN adalah Bluetooth dan inframerah. Ada beberapa keunggulan teknologi PAN dalam jaringan. 1. Komunikasi daya listrik rendah sehingga perangkat lebih awet. 2. Fleksibel karena perangkat tidak menghubungkan media. 3. Sederhana dalam instalasi dan kecepatan akses. 4. Biaya lebih murah. 5. Dapat diterapkan dalam berbagai jenis jaringan. 2. LAN merupakan sekumpulan peranti jaringan yang terhubung satu sama lain melalui media transmisi dengan jangkauan 100 meter sampai 2 km. LAN memiliki beberapa karakteristik, antara lain kecepatan transfer data tinggi antara 100 Mbps sampai 1 Gbps. 2. Jangkauan lebih luas daripada PAN. 3. Biaya instalasi lebih murah ketika diterapkan kepada banyak jaringan. 3. MAN. MAN merupakan jaringan komputer dengan jarak atau radius media transmisi data antara 10 sampai 50 km. Teknologi MAN digunakan untuk sambungan jarak jauh antara kantor dengan tujuan untuk menyinkronkan sistem informasi, memudahkan pengontrolan, dan membuat sistem yang terpusat. 4. WAN. WAN merupakan jaringan dalam skala besar dengan jangkauan seluruh dunia.
Suatu jaringan dikatakan sebagai WAN jika mempunyai panjang media transmisi lebih dari 100 km. Teknologi jaringan yang cocok digunakan adalah kabel fiber optik yang dihubungkan melalui sambungan bawah laut dan sambungan berbasis satelit. B. Komponen jaringan. Ada beberapa komponen yang digunakan dalam jaringan komputer. 1. Server. Server merupakan komputer berbasis memberi layanan utama pada klien dalam jaringan. Beberapa layanan server antara lain: A. Berbagai data dan perangkat klien. B. Melayani permintaan dari klien. C. Mengatur penggunaan yang memiliki hak akses terhadap server dan jaringan secara umum. 2. NIC berfungsi sebagai penghubung satu komputer dengan komputer lain dalam jaringan yang tersambung dalam media transmisi tertentu, seperti kabel atau nirkabel. 3. Kartu Wi-Fi. Versi dari NIC yang menghubungkan komputer yang terhubung dengan media transmisi nirkabel. Terdapat dua kartu Wi-Fi, yaitu kartu Wi-Fi internal dan kartu Wi-Fi eksternal. 4. HUB atau sering disebut dengan konsentrator. Perangkat yang berfungsi sebagai pusat penyambungan yang menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan yang sama. 5. Switch memiliki fungsi yang sama dengan HUB. Perbedaannya, switch merupakan HUB yang bersifat distributor MAC address setiap perangkat yang terhubung sehingga setiap data yang ditransfer akan diteruskan ke port yang menjadi tujuannya. 6. Router, perangkat jaringan yang bertugas mengirimkan perangkat data melalui jaringan internal dari sumber data ke tujuannya. 7. Access point, perangkat yang berfungsi menerima dan mendistribusikan data. Pada model terbaru, seringkali fungsi access point dan router digabungkan dalam perangkat yang sama. 8. Modem, perangkat yang berfungsi melakukan modelisasi dan demodulisasi. 9. Media transmisi. Jenis dan tipe sambungan media transmisi akan mempengaruhi kecepatan dan kelebaran hasil transmisi.